Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan presentasi dengan judul Program Perlibatan Orang Tua dan Masyarakat dalam Pendampingan Penggunaan Media Anak Usia Dini. Kelompok kami terdiri dari Agustina Oktavianti, Heni Purnamasari, Riani, Roswati, Tuti Susilawati. Latar belakang. Perlibatan orang tua dan masyarakat dalam pendampingan penggunaan media anak usia dini sangat diperlukan, terlebih pada saat ini di tengah pandemi, di mana anak-anak belajar secara online. Media yang digunakan dapat berupa media cetak, antara lain buku, majalah, koran, dan lain-lain, dan media elektronik yang terdiri dari handphone, komputer, televisi, dan radio. Maka pendampingan sangat diperlukan supaya penggunaan media tersebut tepat. Pelibatan dan orang tua masyarakat dalam pendampingan penggunaan media non-cetak. Televisi salah satu media tayang untuk anak dapat mempengaruhi perilaku dan sikap anak, yaitu mempengaruhi perkembangan otak anak, memicu sikap konsumtif anak, menimbulkan sikap negatif pada anak, mempengaruhi semangat dan motivasi belajar anak, juga mempengaruhi kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi, serta mempengaruhi kematangan seksual anak. Kuatnya pengaruh televisi terhadap perilaku seseorang telah dibuktikan lewat penelitian ilmiah, seperti diungkapkan oleh hasil penelitian American Psychological Association atau APA pada tahun 1995 yang menunjukkan bahwa tayangan yang bermutu akan mempengaruhi seseorang untuk berperilaku baik, sedangkan tayangan kurang bermutu akan mendorong seseorang untuk berperilaku buruk. Contoh tayangan yang baik dan tidak baik. Tayangan yang baik, film Keluarga Cemara, anak dapat mencontoh sikap saling menyayangi satu dengan yang lain dalam keluarga. Tayangan yang tidak baik, yaitu sinetron yang di dalamnya terdapat adegan kekerasan. Anak dapat meniru karakter tokoh tersebut, misalnya memukul, menendang, dan berkata kasar. Kelebihan dan kekurangan dalam tayangan televisi. Kelebihan: banyak informasi yang didapat, mengembangkan kemampuan visual, bahasa, dan auditori pada anak, memiliki tayangan yang beragam. Kekurangannya: 1. Lebih sulit menyeleksi informasi yang didapat oleh anak. 2. Ketika gambar-gambar bahasa, percakapan yang tidak layak dilihat dan didengar oleh anak-anak. 3. Banyaknya film-film dewasa. Pengawasan orang tua dan masyarakat dalam pemilihan tayangan televisi dapat menjadi langkah preventif atau tindakan pencegahan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya, memberikan pengertian kepada anak, agar anak-anak tidak keliru dalam memilih acara dan juga orang tua menentukan jam-jam tertentu. Menonton televisi hanya kegiatan tambahan. Orang tua dan masyarakat juga wajib menyeleksi tontonan yang sesuai untuk anak dan mengarahkan anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Contohnya, membaca, bermain dengan teman-teman, dan lain-lain. 2. Internet merupakan salah satu fasilitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi perkembangan anak. Melalui internet, anak dapat secara leluasa mengeksplorasi informasi, gambar, tayangan, video, dan jenis informasi lainnya yang mereka butuhkan. Dalam usia ini, orang tua harus mempertimbangkan untuk memberikan batasan-batasan situs yang boleh dikunjungi berdasarkan pengamatan orang tua. Kelebihan dan kekurangan dalam internet. Kelebihannya adalah: 1. Lebih cepat mendapatkan informasi yang beragam. 2. Bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. 3. Dapat menstimulus anak melalui aplikasi permainan anak usia dini seperti mengenal warna, bentuk, angka, huruf, dan lain-lain. Kekurangannya adalah: 1. Anak tidak hanya melihat informasi yang dibutuhkannya saja. 2. Kuota dan jaringan. 3. Anak menjadi
selalu ingin atau kecanduan dalam permainan aplikasi tersebut. Perlibatan orang tua dan masyarakat dalam pendampingan media cetak. Anak akan menikmati program memerlukan bimbingan dan kontrol yang intensif sehingga tidak mengkonsumsi tayangan-tayangan yang tidak layak ditonton. Orang tua dan masyarakat berkewajiban melakukan pendampingan penggunaan media cetak seperti buku, majalah anak, gambar, alat permainan, dan lain-lain sebagai pengalihan tontonan. A. Pendampingan penggunaan buku. Buku merupakan salah satu media yang sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan anak berbahasa, imajinasi, kreativitas, pengetahuan, dan intelektual. Oleh karena itu, buku harus dimanfaatkan secara optimal untuk membantu pengembangan potensi anak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan orang tua dan masyarakat dalam memilih buku untuk anak, sehingga penggunaannya akan bermanfaat bagi anak. Buku menggunakan bahasa yang dipahami anak. Buku berisi kegiatan keseharian anak. Buku berisi gambar binatang yang mereka sukai, membekali anak dengan nilai hidup atau moral yang baik. Buku berisi cerita yang dapat membentuk perilaku moral dan kepribadian anak. Mengenali tokoh karakter yang ada dalam buku, memperoleh pelajaran yang baik berempati. B. Pendampingan penggunaan majalah. Majalah merupakan salah satu media cetak berisi informasi umum dan informasi anak-anak. Majalah terdiri dari majalah orang dewasa atau majalah gadis, femina, dan majalah anak atau majalah bobo, mombi. Kesimpulan, perlibatan orang tua dan masyarakat dalam pendampingan penggunaan media anak usia dini sangat diperlukan agar efisien. Orang tua dan masyarakat menjadi pendamping dalam pemilihan media yang baik bagi anak. Media cetak maupun media non-cetak sangat dibutuhkan untuk perkembangan anak usia dini. Melalui media, anak termotivasi melakukan hal-hal baik seperti membaca, bermain peran, berbahasa yang baik, dan lain-lain. Hendaklah kita sebagai orang tua dan masyarakat menjadi pendamping yang bijak dalam pemilihan media. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 7. Dan saya akhiri dengan menutup dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.